Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Nah, di sini saya menggunakan satu ikat kangkung yang saya beli seharga Rp2.000. Jadi ini murah banget. Kangkungnya udah saya potong-potong dan udah saya cuci bersih. Kemudian kangkungnya kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini saya menggunakan satu keping tempe yang ukuran lumayan besar. Ini saya beli seharga Rp6.000. Kemudian tempe ini langsung aja kita potong-potong ya. Nah, untuk ukurannya atau bentuknya sesuai selera, tapi kalau misalnya untuk yang biasa saya pakai, saya menggunakan potongan kotak atau dadu seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti dia benar-benar cepat matang dan juga bumbunya meresap sampai ke dalam. Oke, untuk tempenya juga udah selesai, kita potong. Selanjutnya kita akan membuat bumbu. Saya gunakan ulekan atau teman-teman bisa gunakan lesung. Kalau mau lebih simpel juga bisa gunakan blender. Saya gunakan sekitar 8 siung bawang merah, kemudian 4 siung bawang putih. Di sini saya juga menggunakan 3 butir kemiri. Nah, saya juga menggunakan cabai besar ya, ini cabai merah besar. Jadi sengaja saya gunakan yang besar karena rasanya nggak terlalu pedas, jadi anak-anak bisa makan. Tapi kalau kamu bikin kuahnya lebih pedas, kamu bisa menggunakan cabai merah keriting sebanyak 6-8 buah. Nah, ini kita potong kecil-kecil untuk mempermudah nanti menghaluskannya. Kemudian tidak lupa saya tambahkan ketumbar bubuk sebanyak sekitar setengah sendok makan. Oke, semua bahan ini siap untuk kita ulek ya atau kita haluskan. Nah, jika udah seperti ini, udah cukup ya. Jadi nggak usah terlalu halus juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau di blender lebih halus juga boleh. Oke, ini bumbunya udah siap. Kita akan lanjut memasak. Saya gunakan sedikit minyak goreng. Nah, teman-teman pastikan gunakan wajan atau panci atau kuali yang besar ya. Kemudian ini kita biarkan dulu sampai minyaknya agak panas. Langsung aja setelahnya kita masukkan tadi bumbu ulek. Nah, ini warnanya emang merah banget, tapi rasanya nggak terlalu pedas ya. Dan kalau kamu ingin menghilangkan benar-benar rasa pedas yang ada pada cabai, seperti cabai keriting atau cabai merah besar ini, kamu bisa merebusnya terlebih dahulu sebelum menghaluskan atau menjadikannya bumbu. Nah, ini saya tumis terlebih dahulu ya. Bumbunya sampai setengah matang untuk cabainya dan aromanya harum. Nah, gunakan minyak agak sedikit banyak agar cabainya ini benar-benar aromanya nanti harum dan dia tuh baunya nggak langu ya. Nah, karena ini masih hambar dan masih tawar, saya tambahkan kaldu ayam sekitar setengah sendok makan. Boleh gunakan masako, reiko, ataupun kaldu jamur ya, sesuai yang biasa teman-teman gunakan di rumah. Jika nggak biasa menggunakan kaldu, kamu juga bisa menggunakan garam dan juga micin. Nah, selanjutnya jika udah harum, cabenya barulah kita masukkan tempe. Jadi pastikan cabenya itu udah setengah matang ya, jadi nanti aromanya benar-benar harum dan rasanya juga enak. Nah, ini kita oseng dulu sebentar. Jadi kayak kita grill tempenya. Jadi nanti tekstur tempenya ini lembut banget teman-teman. Jadi enak untuk kita makan. Tapi dia tetap nggak akan hancur. Makanya kita grill dulu sebentar. Sampai semua tempenya terkena dengan bumbu halusnya. Oke, jika udah seperti ini, kita akan tambahkan air. Nah, di sini kita siramkan dulu di bagian ulekan agar sisa-sisa bumbu yang ada di ulekan itu benar-benar terpakai dan nggak terbuang. Nah, untuk pertama-tama kita siramkan sekitar 200 ml air. Nah, ini teman-teman bisa lihat, jadi airnya itu masih kurang banget. Dan tempenya belum semuanya mengapung. Kita tambahkan lagi sekitar 500 ml. Jadi untuk total airnya saya menggunakan sebanyak 700 ml ya teman-teman. Dan ini ukuran standar untuk kuahnya. Tapi jika anggota keluarga kamu lebih banyak, kamu bisa menambahkan lagi 300 ml air. Jadi total airnya 1 liter. Selanjutnya untuk menambah gurih, saya menambahkan santan instan. Di sini saya tambahkan satu bungkusnya 65 ml, tapi ini belum fix. Kita akan rasa dulu untuk kuahnya. Nah, ini kita aduk dulu. Kalau kamu mau menggunakan santan perasan biasa juga boleh, tapi kalau pakai santan instan ini lebih awet, lebih mudah untuk kita simpan di dalam kulkas ataupun di ruang terbuka. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, airnya tuh belum terlalu kental, jadi dia masih kayak bening gitu. Nah, ini saya akan rasa dulu kegurian kuahnya. Ini seperti masih kurang santan, kemudian saya tambahkan lagi satu bungkus. Jadi penggunaan santannya itu kurang lebih 130 ml ya teman-teman, atau 2 bungkus. Bisa gunakan Kara ataupun Sasa atau merek lainnya. Nah, ini warnanya udah mulai mengental ya. Kalau kamu menggunakan 1 liter air atau menambah 300 ml lagi, berarti santannya juga kamu tambah 1 kotak ya. Jadi perbandingannya 350 ml air itu kita harus menggunakan 1 kotak santan yang ukuran 65 ml.
Nah, ini untuk rasanya, kalau misalnya masih kurang berasa gurihnya, saya tambahkan lagi kaldu dan juga garam agar rasanya itu lebih mantap. Nah, kemudian ini tidak lupa juga kita tambahkan gula ya teman-teman. Nah, ini agak sedikit manis, saya tambahkan setengah sendok makan. Ini rasanya udah pas banget, dijamin enak. Kita aduk lagi. Jadi sebenarnya saya tuh pengen bikin gulai tapi menggunakan sayur mayur dan juga tempe. Nah, ini boleh kita aduk terus agar semuanya merata bumbunya. Kemudian saya rasa kembali apakah untuk kuahnya udah benar-benar pas. Nah, ini udah pas ya, kuahnya udah enak banget. Kita biarkan dulu sampai agak mendidih. Barulah setelah itu kita masukkan tadi potongan-potongan kangkung yang udah kita cuci bersih. Ini kangkungnya sekitar kurang lebih 200 gram ya teman-teman. Murah banget, kangkungnya cuma 2.000 rupiah saya beli. Jadi untuk masakan yang enak, kita nggak perlu merogoh kocek dalam-dalam ya teman-teman. Ketika kita sudah tahu bumbunya dan cara masaknya, insya Allah kita bisa membuat menu-menu lezat yang harganya terjangkau dan juga pastinya sehat untuk keluarga di rumah. Nah, ini tinggal kita masukkan semua kangkungnya. Jadi kita memasukkan kangkungnya tuh ketika tempenya tuh udah bener-bener matang, bumbunya udah meresap dan udah mendidih. Karena kangkung ini dia akan cepat layu dan mudah matang. Jadi mulai sekarang kalau kamu punya stok tempe dan kangkung di rumah jangan cuma ditumis, kamu bisa olah menjadi gulai seperti ini. Ini rasanya dijamin enak banget, aromanya juga sangat harum. Nah, ini kita masak dulu sampai benar-benar mendidih ya teman-teman. Jadi batang kangkungnya juga kita layukan agar nanti lebih mudah dimakan. Tapi kalau kamu lebih senang kangkung yang segar, berarti cukup sebentar aja memasaknya. Nah, ini aromanya udah harum banget. Untuk kuahnya ini nggak terlalu banyak ya. Jadi kalau misalnya masih kurang, kita bisa tambahkan lagi air dan juga sedikit santan. Dan juga untuk bumbu halusnya juga ditambah ya. Nah, ini saya rasa lagi. Ini udah pas banget. Jadi nuansa kangkungnya tuh udah berasa, aromanya tuh udah tercium. Nah, tinggal kita masak lagi sebentar sampai benar-benar mendidih dan kuahnya sedikit mengental. Nah, karena ini rasa kuahnya nggak terlalu pedas, sedangkan saya dan suami sedang pedas, saya masukkan lagi cabai rawit sekitar 5-15 buah ya, sesuai selera. Jadi untuk kuahnya nggak terlalu pedas, anak-anak tetap bisa makan. Terus kalau kita yang sedang pedas, nggak punya sambal di rumah, kita tinggal ambil aja itu bagian cabai bulatnya, kita makan bersama sayuran. Jadi rasanya bakalan enak ya. Nah, ini udah matang teman-teman. Kemudian saya langsung matikan aja api kompornya. Nah, kita dinginkan. Ini aromanya harum banget dan rasanya juga dijamin enak. Jangan lupa coba di rumah ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam dari saya Nada Rafika TV. Assalamualaikum.